Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu fasilitator, Ibu Siti Anisah SPD, kemudian Ibu pengajar praktik, Ibu Sri Budi Susanti SPD. Perkenalkan, nama saya Salim. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Saya bersama rekan saya, ya. Kenalkan, nama saya Transisu. Saya mengampu mata pelajaran Penjaskes di SMP 13N Satap ini, Sungai Kakap. Baik, pada pertemuan ini atau diskusi ini kami sedang melakukan namanya coaching untuk supervisi akademik, yang mana pada pertemuan ini adalah supervisi akademik pra observasi. Baiklah, mari kita saksikan video ini. Apa kabarnya Pak Tran? Baik, Salim. Alhamdulillah, kalau baik saja ya Pak Tran ya. Pak Tran, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berada di sini. Kita hari ini memang temanya berkaitan dengan coaching untuk supervisi akademik Pak Tran ya. Supervisi akademik Pak Tran, ini kan ada terbagi tiga nih. Ada namanya pra observasi, observasi, pasca observasi. Kemudian untuk pra observasi ini kan sebelum nanti Pak Tran melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi kita ada diskusi sedikit untuk persiapan Pak Tran yang melaksanakan pembelajaran. Kemudian observasi, jadi nanti pas Pak Tran mengajar dengan siswa, jadi nanti saya melakukan observasi. Kemudian pasca observasi juga saya atau kita akan berdiskusi bersama berkaitan tentang pembelajaran yang sudah Pak Tran laksanakan. Baik, untuk siang ini Pak Tran, kita akan melakukan yang namanya pra observasi. Sebelum pra observasi ini kan kita juga sudah berdiskusi berkaitan persiapan-persiapan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, terutama kemarin kan kita sudah berdiskusi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sedikit banyak itu kan sudah ada yang berdiferensiasi dan ada KST-nya. Jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Tran ya. Pak Tran siap kan? Pak Tran tanyakan? Siap. Baik. Sebelum mulai pertanyaan itu, jadi saya mau bertanya, apa harapan Pak Tran Sisu terhadap kegiatan coaching pra observasi pembelajaran ini? Harapan Pak Tran? Iya, harapan saya sih ke depannya bisa semakin lebih baik dengan masukan-masukan dari Pak Salim, saran-saran dari Pak Salim. Setelah kegiatan ini, jadi pembelajaran saya pun lebih baik untuk anak-anak, Pak. Jadi maksudnya dengan harapannya setelah melakukan kegiatan coaching pra observasi, jadi harapan Pak Tran ini jadi Pak Tran lebih siap lebih siap atau lebih baik lagi dalam mempersiapkan pembelajaran. Baik Pak Tran. Jadi dalam nanti kegiatan ini pembelajaran, Pak Tran mau menyampaikan materi apa Pak Tran? Kalau materi saya sih senam lantai Pak Salim. Senam lantai yang berkaitan dengan roll depan. Roll depan. Jadi senam lantai khususnya roll depan. Jadi dalam materi ini kan pasti punya tujuan pembelajaran Pak Tran ya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari materi ini apa Pak Tran? Kalau tujuan pembelajaran saya sih ada dua ya Pak Salim. Yang pertama itu mendeskripsikan senam lantai dengan roll depan. Kemudian yang keduanya itu mempraktekkan. Jadi saya dengan murid nanti mempraktekkan senam lantai dengan roll depan tadi Pak Salim. Berarti ada dua. Yang pertama mendeskripsikan menjelaskan tentang senam lantai yaitu roll depan. Kemudian yang keduanya berkaitan murid mampu mempraktikkan senam lantai roll depan dengan baik sesuai begitu kan. Kemudian Pak Tran, pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang akan atau hendak Pak Tran capai itu apa? Kalau dari kegiatan pembelajaran ini? area pengembangannya itu berharap itu siswa
siswa mampu mempraktekkan senam lantai khususnya roll depan ini Pak dengan baik dan benar, kemudian dengan tidak ada rasa ragu-ragu lagi. Jadi dia lebih merasa luas, merasa lebih enak Pak setelah pembelajaran ini. Jadi setelah pembelajaran itu diharapkan siswa mampu melakukan roll depan ya. Jadi Pak Tran, area pengembangan Pak Tran tadi kan praktik ya, siswa bisa mempraktikkan roll depan. Selain itu Pak Tran, area pengembangan lain yang Pak Tran harapkan dari pembelajaran yang akan Pak Tran kembangkan dari pembelajaran ini apa? Itu seperti praktek Pak, kemudian menjelaskan tahapan roll depan secara teoritis. Ya. Jadi area pengembangannya itu yang diutamakan ya. Kemudian untuk dalam persiapan pembelajaran ini apa saja Pak yang sudah Bapak persiapkan dalam persiapan pembelajaran ini Pak? Kalau di dalam pembelajaran ini yang pertama itu RPP Pak, seperti apa yang sudah pernah Pak Salim ajarkan kepada saya. Ya Pak, nah itu yang akan saya siapkan, itu yang pertama. Kemudian perlengkapan praktek Pak, karena di dalam roll depan ini kan memang memerlukan perlengkapan seperti matras Pak. Roll depan tadi jadi memerlukan matras. Kemudian pembelajaran metode praktik, kemudian menyiapkan pertanyaan lisan untuk mengasah teori murid tadi Pak. Ya, terus jadi setelah itu ada nggak hal lain yang mau Bapak sampaikan berkaitan persiapan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti Pak? Kalau untuk hal lainnya sih Pak Salim seperti kekhawatiran aja Pak Salim, kekhawatiran dengan waktunya yang tidak cukup di dalam pembelajaran itu, kemudian takutnya itu lupa terhadap tahapan yang ada di RPP itu Pak. Takutnya nanti ada di dalam tahapan RPP tersebut yang mungkin nanti saya lewatkan dikarenakan lupa tadi Pak. Nah itu aja sih kekhawatiran yang saya takutkan itu Pak. Oh itu. Nah, iya. Tapi saya yakin Pak Tran istilahnya bisa mengatasi kekhawatirannya itu ya. Strateginya pun Pak saya yakin Pak Tran bisa mengatasi hal tersebut. Baik Pak Tran, di ujung pra observasi ini ya. Saya ucapkan terima kasih Pak Tran ya. Saya jadi tak sabar nih Pak Tran untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang nanti akan Pak Tran lakukan. Ya semoga nanti pembelajaran yang dilakukan itu sesuai dengan rancangan atau rencana yang sudah Bapak susun. Terima kasih Pak Tran atas waktunya Pak ya. Siap. Anak-anak, pada kesempatan hari ini ya Bapak akan menugaskan kalian nanti ada beberapa teman kalian yang Bapak suruh untuk mengambil perlengkapan kita, karena materi kita hari ini nanti ada kaitannya dengan perlengkapan yang teman kamu ambil nanti ya. Oleh sebab itu nanti yang Bapak tugaskan 2 orang, yaitu Alvin dan Chandra. Ada Alvin dan Chandra ya. Alvin silahkan ambil dengan Chandra, ambil. Kalau sudah, kita lanjutkan ke menyiapkan barisan. Nanti disiapkan oleh Guntur ya. Guntur ada. Ya, nanti Guntur siapkan barisan. Silakan sebelum kita melakukan pemanasan ataupun materi yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Silakan Guntur maju di depan. Melanjutkan kegiatan praktik kita pada sore hari ini agar kita terhindar dari hal yang merugikan. Mari kalian berdoa menurut agama kalian masing-masing. Seluruhnya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seluruhnya siap, break. Istirahat dulu, break. Brigita, apa nama alat yang ada di depan kalian ini? Nanti boleh acungkan tangan, misalkan kalau tahu apa nama alat yang ada di depan ini. Cewek cowok boleh langsung bertanya, menjawab.
menjawab ya, boleh langsung menjawab. Oke, sekarang Bapak pengen bertanya sekali lagi, apa nama alat yang ada di depan ini? Pengen menjawab, silakan. Oke, matras. Ada lagi, mungkin ada versi lain selain matras, ada yang ingin menjawab? Oke, yang lain sama, yang cowok ya apa? Matras ya. Oke, matras. Beri applause dulu buat teman kalian. Oke, selanjutnya tadi Najwa dan Pin udah jawab matras, Pak. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya, apa kegunaan dari matras tersebut? Bapak ulangi ya, apa kegunaan dari matras tersebut? Oke, ke tangan, silakan yang tahu. Yang cewek apa? Ke tangan. Ada yang tahu nggak? Ya jawab aja, jangan ragu-ragu. Ada? Iya. Brigita. Iya. Kegunaannya untuk apa? Untuk melindungi? Ya jawab aja. Untuk agar tidak sakit. Apa jangan ragu-ragu. Yang cowok masa yang cewek kalah, yang cowok kalah kena yang cewek. Angkat tangan lagi. Ada? Yang cowok. Ya, silakan Nicholas. Untuk melindungi tubuh agar saat melakukan roll, kemudian agar tidak terjadi cedera. Oke, beli plus lagi. Semua jawabannya benar ya. Bahwa kegunaan dari matras ini benar, bahwa matras ini digunakan untuk kalian melakukan roll depan nanti di dalam senam lantai. Kemudian benar juga tuh jawaban Nicholas bahwa matras ini difungsikan atau kegunaannya adalah untuk menghindari terjadinya cedera tadi. Ya, jadi jawabannya udah benar sekali semuanya. Tujuannya adalah satu, yaitu mendeskripsikan kepada kalian atau menjelaskan apa itu senam lantai khususnya untuk roll depan. Kemudian kita nanti bersama-sama mempraktekkan bagaimana sih cara melakukan roll depan dengan baik dan benar itu, baik itu dari posisi awal ketika kita mengerolkannya itu sampai ke posisi akhir. Nanti akan kita praktekkan bersama. Kemudian nanti Bapak juga akan memberikan contoh gimana cara melakukannya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada tidak? Ada. Kalau tidak, oke, seluruhnya. Siap, break. Siap, break. Istirahat sebentar, break. Jadi perhatikan gerakan Bapak ya. Oke, perhatikan gerakan yang akan Bapak lakukan. Tahapan awal ketika kalian ingin melakukan roll depan, ya, pertama yang perlu kalian perhatikan adalah kaki dibuka selebar bahu dengan posisi menghadap ke arah depan matras. Ya. Kemudian tangan kalian ya kalian jolorkan ke arah depan matras ini atau menyentuh matras seperti ini ya, menyentuh matras ya, dan kaki kalian majukan seperti ini ya, majukan seperti ini. Kemudian dagu ini tidak boleh seperti ini ya, dagu itu kalian atupkan ke arah dalam sampai menyentuh dada, kemudian gerakan selanjutnya kalian rollkan dengan posisi jongkok menghadap ke arah depan. Jadi perhatikan baik-baik. Yang pertama dibuka selebar bahu, ya. Kepala kalian tekuk ke dalam.
Ya, kemudian kalian rollkan ke arah depan seperti ini. Ya, langsung posisi tegak. Ya, sekali lagi Bapak kasih contoh. Sekali lagi ya. Posisi kaki di depan. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Ada. Yang cewek ada enggak? Yang cowok? Enggak ada. Kalau enggak ada. Oke, siap. Seluruhnya. Siap. Break. Oke, nanti dibikin 2 perpanjar ya. Tinggal luruskan. Oke, luruskan. Sudah. Sekarang Chandra dan Pak Uji silakan disimpan di sini, dibujurkan dulu biar temannya enak melakukan. Matrasnya digeser ya. Biar temannya enak melakukan. Geser, diluruskan bagus-bagus. Ya. Lagi. Udah. Oke, dirapiin dulu. Oke, dirapiin dulu. Oke, siap. Oke, bukan. Oke, bukunya masukkan ke dalam, ya sampai menyentuh dada. Oke, rollkan ke depan. Sampai di sini anak-anak, apakah ada hal-hal yang ingin dipertanyakan berkaitan tentang roll depan tadi? Kalau ada silahkan angkat tangannya. Ada tidak? Ya, silahkan Stefani. Boleh tidak kalau melakukan gerakan tuh dagunya tidak usah ditempelkan di dada? Boleh tidak kalau melakukan gerakan itu dagunya jangan ditempelkan di dada? Oke, pertanyaan bagus dari Stefani. Oke, sekarang Bapak pengen bertanya lagi nih sebelum Bapak menjawab nih. Ada enggak dari kalian yang mungkin mengetahui, oh udah nih Pak, saya udah tahu nih. Ya, saya ingin menjawab. Kira-kira ada enggak yang ingin menjawab? Ke tangan. Iya. Siapa yang di belakang? Najwa. Iya, Najwa apa? Tidak ya. Alasannya apa Najwa? Karena bisa membuat cedera. Karena bisa membuat cedera. Oke, beri aplaus dulu kedua-duanya. Oke, silakan. Ya, jadi pertanyaan yang bagus yang diberikan oleh teman kalian, Stefani, dan ternyata sebelum Bapak menjawab kalian sudah tahu jawabannya. Ya, yang diwakilkan oleh Najwa tadi, bahwa memang benar jawaban teman kamu, tidak boleh dagu itu tidak ditempelkan di dada atau dimasukkan ke arah dalam seperti ini. Kenapa? Alasannya sangat tepat sekali, yaitu agar tidak terjadinya cedera. Oke, sampai di sini Bapak akan memberikan contoh gerakan kedua teman kamu. Tugas kalian adalah kalian mengamati teman kalian, nanti baru kalian menilai gerakan mana yang benar dan gerakan yang salah. Jadi kedua teman kamu yang Bapak panggil namanya nanti silahkan maju ke depan. Baiklah, hari ini ya, kesempatan sore hari ini Bapak akan memberikan ya contoh yang dicontohkan oleh teman kamu sendiri. Tadi kan kita udah melakukan rangkaian gerakan. Kemudian ada beberapa gerakan yang harus kalian amati. Baik itu mana yang benar ataupun mana yang salah. Di mana letak kesalahannya nanti Bapak akan bertanya lagi kepada kalian. Ya. Oke, sekarang untuk pertama silahkan Nuryadi. Silahkan Nuryadi. Perhatikan ya, kalian amati baik-baik gerakannya tersebut. Oke.
applause dulu terhadap teman kalian. Oke. Oke, sudah tetap diam di tempat. Sekarang ya, Bapak akan bertanya kepada kalian. Dari gerakan kedua teman kamu, ya, mana gerakan yang menurut kalian itu tidak benar atau salah? Dari yang cowok, angkat tangan. Ada enggak angkat tangan? Ya, Chandra. Siapa? Nuryadi. Alasannya kira-kira kalau menurut kamu itu apa sih alasannya? Tahu nggak? Kira-kira menurut kamu dari gerakan yang Nuryadi lakukan tadi, kira-kira gerakan apa tuh di dalam kamu melihat tadi yang salah? Apa gerakannya? Kurang tepat. Misalkan contohnya apa tuh? Apakah gerakan tangannya atau mungkin kepalanya atau ketika dia ngerolkannya? Ngerolkannya, Pak, gerakan Nuryadi salah Pak, karena ketika dia mengerolkannya Pak, dia meloncat ya, meloncat tadi melakukan loncatan. Oke, yang cewek menurut kalian dari kedua teman kamu ini gerakan siapa yang kurang benar atau salah tadi? Tangan. Ada? Silakan angkat tangan. Nuryadi. Ya, Nuryadi. Jadi alasannya apa tuh? Menurut kamu Nuryadi kurang tepat tadi? Apa alasannya? Soalnya pas dia tadi roll depan, dia itu nggak, gerakannya itu nggak lurus dan nggak langsung berdiri, dia malah Mengapa? Malah ke samping. Jadi seharusnya gerakan akhirnya itu dia posisi berada jongkok baru berdiri ya, lurus ke arah depan, tidak ke samping. Oke, beri aplaus lagi buat teman-teman yang udah jawab. Jadi gerakan, sekarang kembali lagi, gerakan yang salah tadi Nuryadi atau kurang tepat tadi, artinya yang benar itu adalah gerakan dari Nicholas. Sekarang kalian perhatikan ya, gerakan Nicholas ya. Oke, Nicholas silahkan lakukan lagi. Oke, perhatikan baik. Oke, perhatikan baik-baik ya, tangannya, dagunya. Kemudian ketika dia mengerolkan ke depan. Oke, kembali lagi. Jadi dari kedua gerakan teman kamu, sebenarnya gerakan keduanya itu adalah benar ya, akan tetapi gerakan dari Nuryadi tadi kurang tepat aja. Hanya ada beberapa gerakan yang menurut kalian sendiri bahwa gerakannya itu ada yang ke samping Pak, kemudian ada yang meloncat Pak, lain sebagainya. Tetapi untuk Nuryadi ini jadikan sebuah pembelajaran ya, jadikan sebuah pembelajaran karena kamu udah melihat si Nicholas tadi, oh ternyata itu ya gerakan yang benar. Jadi nanti bisalah bertanya-tanya ataupun setelah pembelajaran ini boleh coba nanya dengan Nicholas ya, Nuryadi ya. Jadi harus tetap semangat, pasti kalau belajar ini pasti nanti dengan Nicholas karena dia udah benar kamu bisa lebih tahu ya. Oke, sekarang kalian perhatikan ya, perhatikan baik-baik gerakan yang menurut kalian ya, menurut kalian teman kalian itu udah benar. Jadi ketika kalian udah melihat nanti, oh ternyata gerakan yang benar itu seperti ini ya. Oleh sebab itu nanti akan dicontohkan langsung oleh teman kamu. Kalian lihat dan kalian amati baik-baik tahapan demi tahapan rangkaian gerakan tersebut. Oke, silakan Nicholas lakukan gerakannya. Iya, kaki dibuka selebar bahu, kemudian ya tangan diletakkan di depan matras, kemudian ya dagu ditempel di depan dada. Ya, kemudian dirolkan ke arah depan. Ya, dengan posisi jongkok menghadap ke depan baru berdiri. Oke, beri aplaus lagi pada teman-teman. Kencang depan, break yang belakang. Hari ini kita melanjutkan kegiatannya dengan kegiatan pendinginan. Nanti setelah pendinginan baru kita melakukan penutupan. Oke, dulunya. Siap, break. Posisi kaki dipalangkan. Tahan berat tubuh kalian menggunakan kaki ini ya. Kemudian turunkan dengan arah tangan kalian goyangkan ke arah kiri dan kanan ya, seperti ini. Oke, yuk lakukan. Sambil atur ya pernapasannya, tarik melalui hidung, silakan pakai mulut. Oke, udah. Sekarang berada di samping seperti ini. Yuk, berada di samping.
Oke, balas. Balas, kaki kirinya lagi. Oke, dah. Oke, lanjut. Oke, sekarang balas ke kiri dan ke kanan, berada di samping. Oke, baiklah. Jadi untuk pertemuan pada kesempatan sore hari ini Bapak rasa sudah cukup. Jadi kita udah sampai ke tahapan akhir, yaitu penutup. Jadi sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya nih kepada kalian, kira-kira dari gerakan ataupun pertemuan hari ini, menurut kalian gimana letak kelemahan atau kelebihannya tuh? Ya, nanti silahkan acungkan tangan kemudian sampaikan. Ya, ada pertanyaan? Refleksi hari ini, silakan. Ada? Ya, Laprincan, silakan. Refleksinya Pak, programnya sudah bagus, sudah Mm-hmm. atas. Iya, Jadi saat melakukan roll iya. tidak terjadi cedera. Kemudian Kekurangannya kekurangannya apa tuh? kami belum memahami gerakannya. Ya. Baru satu kali pertemuan. Satu kali pertemuan. Jadi pengen enggak nanti untuk pertemuan selanjutnya diadakan lagi biar gerakan kalian lebih bagus? Iya, oke. Tepuk tangan, aplaus dulu buat. Oke, selanjutnya Bapak ingin menarik kesimpulan yang kalian sendiri. Jadi hasil pertemuan hari ini, ya menurut kalian gerakan-gerakan dari roll depan tadi itu pertamanya seperti apa, sikap awalnya, kemudian ketika ngerollnya itu seperti apa, kemudian sikap akhirnya seperti apa, ya tadi. Oke, dari pertemuan hari ini menurut kalian, ya dari gerakan kedua teman kalian yang udah kalian lihat, jadi Bapak ingin menyuruh kalian, ya, untuk menarik sebuah kesimpulan dari tahapan-tahapan tersebut, ya. Tahapan-tahapan yang benar itu seperti apa sih? Agar teman kamu nanti bisa tahu, oh seperti ini loh tahapan-tahapan yang benar. Jadi ada yang ingin memberi atau menarik kesimpulan? Ada? Oh iya, Dinda, silakan Din. Yang pertama kaki dibuka selebar bahu. Iya. Yang kedua tangan diletakkan di atas matras. Ketiga dagu ditempelkan di dada. Iya. Langsung melakukan roll dengan akhirnya dengan jongkok dan berdiri. Jongkok dan berdiri. Oke, mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada tidak? Yang cewek ada? Enggak ada. Yang cowok mungkin ada? Ada enggak? Nicholas, akhirnya itu jongkok langsung diri atau seperti apa? Ada enggak? Ada? Ada enggak? Enggak ada. Oke. Kalau tidak ada, jadi nanti ya kalian akan Bapak kasih tugas untuk minggu depan. Tugasnya yaitu kalian silakan tonton video berkaitan tentang pembelajaran hari ini. Nanti linknya akan Bapak sampaikan di grup, ya, di grup kita. Nanti silakan kalian tonton tuh gerakan tahapan-tahapan ataupun rangkaian gerakan yang benar itu seperti apa, sehingga minggu depan ya ketika pembelajaran ini dengan materi yang sama kalian sudah mengetahui. Jadi gerakan yang benar itu seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi atau ada untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada sore hari ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada sore hari ini, baiklah, pertemuan kita sudah berakhir. Jadi sebelum kita mengakhirinya, nanti kita berdoa dulu agar di perjalanan kita semua selamat. Untuk itu nanti ada teman kamu yang mimpin satu doa, mimpin doa penutupnya ini. Dedek, silakan Dek. Sebelum pulang marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak kira sampai di sini. Selamat sore dan hati-hati di jalan. Sore. Oke, seluruhnya. Siap.